aku dari kecil kan emang diajarin sama orang tua aku, mungkin kayak kamu kalau ke guru harus baik gini. Mungkin cara mereka di-treat pas waktu kecil atau apa yang mereka udah biasa sama yang aku biasa tuh emang beda. Pas aku SMP gitu tuh aku tuh maunya pokoknya beda banget sama yang lain. Jadi tuh yang teman-teman aku yang lain kayak yang dibilang girly lah ya gitu, aku maunya kayak cowok basically. Selamat datang di episode terbaru di podcast YXZ. Podcast sebagai media berbagi referensi segar mengenai anak muda dari perspektif 3 generasi dan mendorong adanya interaksi antar generasi, baik itu generasi Z, generasi Z, dan generasi X. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang being different. Di episode sebelumnya kita sudah membahas being different berdasarkan pengalaman kelompok generasi milenial, dan hari ini kita akan ngobrolin terkait being different, menjadi berbeda dari generasi Z. Mengapa ini penting? Karena kami sering melihat adanya peer pressure ya, peer pressure, tekanan sosial dari teman-teman kerabat seumuran yang itu seringkali membuat sebagian orang itu merasa sulit untuk bertindak berbeda gitu. Dan tentunya ada proses-proses yang menarik, yang seru untuk coba kita diskusikan. Hari ini udah kedatangan teman-teman saya yang generasi Z. Saya sih cukup percaya diri memanggil mereka teman-teman ya, meskipun jarak usia kami cukup beda. Saya generasi Z, generasi milenial, dan ada 3 teman saya hari ini dari generasi Z. Ada Tiara, Kalisa, dan Narisa. Nah, Tiara, Kalisa, dan Narisa boleh kenalan sekolahnya di mana, kemudian sekarang kelas berapa? Mulai dari siapa dulu nih? Aja boleh. Oke, Tiara dulu boleh, Tiara. Nama saya Tiara, saya dari SMA Lab School Kebayoran dan sekarang duduk di kelas 12. Oke, Tiara kelas 12 di SMA Lab School Kebayoran ya? Ya. Oke, terima kasih Tiara. Berikutnya Kalisa. Saya Kalisa, saya sekarang SMA kelas 12 di Garuda Cendekia. Jurusannya IPA. Oke, SMA Garuda Cendekia. Tadi di daerah mana? Garuda Cendekia? Di daerah Perapatan Duren. Oke, Kemang. Perapatan Duren Kemang. Oh, kelas 12 juga ya Kalisa ya? Iya. Oke, kalau Narisa dari SMA mana Narisa? Atau udah kuliah? Enggak, masih SMA. Aku dari SMA Negeri 34 Jakarta. Di Pondok Labu aku kelas 12 jurusan IPA juga. Oke, berarti bertiga nih sama-sama kelas 12 ya. Jadi kelahiran tahun berapa kurang lebih kalau kelas 12 itu? Sekitar 2000. Kita semua 2004. 2004 ya? 2004 ya? Oke, berarti benar teman-teman yang aku ajak ngobrol hari ini itu semua dari generasi Z karena kelahiran di 2004. Nah, teman-teman, pertama nih, tadi ketika teman-teman dengar tema obrolan kita terkait being different atau menjadi berbeda dari antara teman-teman yang lain, apa yang terbesit? Apa reaksi awal atau ya yang terbesit dari teman-teman gitu, reaksi awal mungkin 1-2 kata ketika mendengar being different gitu. Apa sih yang teringat dari teman-teman? Siapa dulu? Aku dulu boleh sih. Boleh, silakan. Mungkin pertama kali dengar kata-kata being different, yang pertama agak muncul di kepala tuh kayak agak apa ya, outcasted gitu. Gimana ya bahasa Indonesianya ya, maksudnya kayak apa ya, outcast sih, karena kayak nggak cocok, kayak kurang fit in sama lingkungan yang ada sekarang gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Yang berbeda dengan lingkungan gitu, yang lingkungan sekitar atau teman-teman sekitar gitu ya. Kalau Narisa, 1-2 kata kalau denger topik yang akan kita obrolin hari ini, ada nggak? Kalau tentang topik being different, mungkin yang terpintas di otak aku itu sama kayak Kalisa juga sih sebenarnya, kayak
feeling left out gitu, kayak kurang bisa fit in gitu sama lingkungan kita atau sama teman-teman sepantaran kita gitu, Kak. Oke, kurang bisa fit in dengan teman-teman atau dengan lingkungan ya. Oke. Tiara, ada yang berbeda atau sama? Kalau menurut aku sih kayak misalnya yang lain suka kayak A atau B, tapi aku kayak sukanya H sama I gitu, jadi kayak beda sebenarnya. Tapi sebenarnya juga bukan nggak fit in, mungkin in some cases kayak gitu, but nggak selalu. Nggak selalu bisa juga fit in, tapi punya sesuatu kesukaan yang berbeda gitu ya Tiara ya. Nah, kalau dari pengalamannya teman-teman sendiri nih, baik di lingkungan pertemanan di sekolah maupun di pertemanan pergaulan di luar sekolah begitu, pernah nggak merasa teman ini berbeda gitu, dan kapan? Boleh diceritakan satu atau dua pengalaman yang mungkin paling diingat oleh teman-teman, yang teman-teman merasa, wah aku kok berbeda ya dengan teman-teman yang lain gitu, atau dengan lingkungan, dan kapan itu gitu. Tiara dulu kayaknya udah senyum-senyum. Ada nggak Tiara pengalaman satu atau dua yang paling diingat? Mostly sih pas masih SMP ya, soalnya kayak pas aku SMP gitu tuh aku tuh maunya pokoknya beda banget sama yang lain, jadi tuh yang teman-teman aku yang lain kayak yang dibilang girly lah ya gitu, aku maunya kayak cowok basically. Iya, ada itu perasaan yang Tiara rasa sendiri atau yang orang lain lihat gitu? Aku sih dulu merasa kayak gitu karena aku pengen beda aja, karena ya aku dulu kayak gitu. Oke, jadi pengen merasa berbeda. Kalau boleh dielaborasi, berbedanya kayak gimana tuh Tiara? Yang pengen dirasakan berbeda gitu? Apakah dari pergaulan, pilihan-pilihan tertentu, atau penampilan, atau apa? Iya, kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak penampilan yang paling gampang ya. Jadi kayak aku dulu tuh kayak maunya pakainya hitam atau enggak t-shirt yang dari seksi cowok gitu. Iya. Oke. Nah, kalau Kalisa sama Narisa ada nggak pengalaman yang diingat yang? Kalau aku sih sebenarnya SMP ya, tapi kalau yang lebih menurut aku berkesan, yang pas aku bener-bener ngerasa kok kayaknya beda banget tuh waktu SMA awal. Soalnya pas masuk kelas tuh kan kenalan sama orang-orangnya. Sebenarnya harusnya interestnya sama gitu. Cuman kayak dari cara mereka ngomong, cara mereka bersikap dan bergaul tuh kayak aku ngerasa kok gini sih. Tapi aku aku mencoba buat berteman sama mereka, cuman nggak ngerasa serak aja gitu, mungkin karena emang cara pandangnya beda apa gimana terhadap topik-topik, jadi situ aku ngerasa kok kayak sendiri gitu loh, kayak beda sendiri aja dibanding yang lain. Yang paling dirasa berbeda apanya Kalisa? Mungkin lebih ke itu sih, cara bergaulnya mereka tuh yang kalau istirahat tuh ngumpul di pojokan terus kayak ngegibah gitu ya. Kadang sih ikut sih, cuman kadang lama-lama kok seakan-akan mau kerjaannya ngomongin orang doang gitu. Terus kebetulan mereka tuh tipe yang agak kalau di kelas tuh agak nggak menghargai guru dikit gitu loh. Terus menurut aku ya boleh sih nggak suka sama pelajaran, cuman nggak sampai nggak menghargain guru juga gitu. Jadi lebih ke ini ya, sosialisasinya, cara bergaul, cara sosialisasi baik dengan teman atau mungkin dengan guru tadi ya kalau Kalisa lihat ya. Oke. Kalau dari Narisa, ada nggak pengalaman yang sama atau pengalaman berbeda yang Narisa merasa berbeda nih gitu? Aku juga baru pas SMP juga, tapi pas bener-bener kerasa kayak aku mungkin kayak kesusahan untuk menyesuaikan diri ke dalam lingkungan itu waktu masuk SMA pertama. Karena SMA itu kan aku pertama kali sekolah negeri gitu, dan sebelum itu aku sekolahnya kayak swasta terus, dan ya lumayan agak culture shock gitu sih, nggak tahu, dan aku ngerasa kayak pergaulannya dan orang-orangnya itu kayak
aku belum pernah encounter aja sih gitu, kayak mungkin ya akunya yang Cooper gitu, kayak agak sheltered gitu, jadi jarang ketemu bermacam-macam orang gitu. Tapi pas SMA aku ngerasa banget kayak wow, ada kok aku nggak bisa, aku kesusahan banget gitu ngerasa untuk menyesuaikan diri ke dalam lingkungan SMA gitu. Dan iya gitu aja sih. Pergaulan seperti apa Narisa yang Narisa merasa tadi ya culture shock gitu ketika tiba-tiba masuk SMA negeri, yang paling wah ini kayaknya beda banget nih dan ini susah banget nih gitu. Sebenarnya semua orang di sekolah aku tuh baik-baik ya, aku nggak pernah ngerasa kayak mereka kayak Kalisa gitu. Misalnya aku ngerasa kayak mereka kok orangnya jahat gitu, suka ngomongin orang atau suka disrespect sama guru. Enggak, kok kayak mereka semua baik-baik, cuman aku belum pernah aja gitu kayak bersosialisasi dengan tipe-tipe orang yang ya berbeda gitu daripada kelompok teman main aku yang biasa gitu. Jadi ya masalah dalam beradaptasi aja sih ke lingkungan baru itu waktu itu. Sosialisasi dengan kelompok teman-teman yang berbeda ya, berarti ya yang tiba-tiba ketika masuk SMA, Narisa lihat oh orangnya kok banyak perbedaan gitu ya. Ada satu perbedaan yang paling kerasa nggak Narisa? Kayak aku kadang kurang nyambung aja gitu sih mungkin dengan beberapa orang atau ya gitu. Kurang nyambung dengan beberapa. Oke. Nah kalau kan berarti antara Tiara, Kalisa sama Narisa kan tadi sudah ini ya ada pengalaman yang merasa berbeda gitu dengan lingkungannya atau dengan pertemanan. Nah ada nggak peer pressure dari lingkungan gitu yang akhirnya membuat teman-teman tuh makin merasa bingung gitu dengan atau nggak tahu mau gimana gitu. Ada nggak tekanan-tekanan yang dari teman-teman sekitar, dari teman-teman sebaya untuk seperti mereka gitu, untuk sama dengan mereka? Kalau Tiara mungkin tadi karena pengen merasa penampilan seperti cowok atau pengen seperti cowok gitu, ada nggak tekanan-tekanan dari teman atau mungkin dari keluarga atau yang lain? Dari teman aku nggak pernah ada ya. Kalau dari teman yang maksudnya langsung diarahin ke aku, mungkin mereka ngomongin kali di belakang, tapi di ke depan aku nggak pernah ada yang bilang. Biasanya sih dari keluarga yang lebih ngerasa khawatir sama sikap aku dulu, ya takut gimana lah gitu. Takut makin tomboy atau maco gitu ya kalau dari keluarga, atau gimana Tiara? Iya kayak gitu, apalagi ibu aku dulu sampai kayak sedih banget kayaknya aku kayak gitu. Jadi tapi sih lama-lama aku mulai suka yang biasa-biasa aja sih. Aku nggak terlalu kalau sekarang aku udah nggak terlalu peduli mau lebih cowok atau lebih cewek. Aku pokoknya lagi moodnya kayak gimana aja. Ya. Kalau Kalisa dan Narisa? Kalau aku sendiri sih waktu SMA awal ya emang sempat ngerasa sih kayak apa aku coba lebih bersikap kayak mereka gitu kan, atau lebih nyoba masuk ke interest mereka. Cuman bagaimanapun juga ya kayaknya emang nggak cocok kayak kali ya. Jadi walaupun aku nyoba juga ya tetap gagal gitu kan. Terus dari situ aku lebih ke akunya juga capek sih, kayak ya udahlah. Jadi aku lebih nyari ke orang lain yang pemikirannya sama aku sih. Oke, berarti kalau Kalisa tadi sudah mencoba untuk udah pusing, ya udah. Terus juga emang gimana, apa Kalisa? Ya? Kalau aku nyoba kayak mereka, aku sendiri sebagai diri aku sendiri nggak pengen aku ngeliat jadi orang kayak gitu. Jadi satu sisi antara pengen punya temen sama nggak suka jadi kepribadian kayak gitu, ya aku jadi kayak apaan sih, udahlah nggak usah gitu. Nah ketika kayak gitu respon teman-teman Kalisa gimana?
ya sebenarnya mereka dari awal aku nyoba jadi kayak mereka juga tetap nggak terlalu dihirauin gitu, emang rada gimana ya, anak gerombolannya tuh agak kurang open aja gitu, jadi mereka selektif dan emang mungkin karena aku agak bukan teacher's pet juga sih, tapi emang agak nilainya bagus kan, jadi mereka udah dari awal kayaknya agak nggak suka sama aku gitu. Dan itu perasaannya Kalisa gimana ketika kejadian Lebih awalnya bukannya sedih sih, tapi lebih kebingung kayak lah kan aku nggak pernah nyombong juga, terus kalau diminta diajarin mah aku ajarin aja gitu kan. Terus juga awal sedih, cuman lebih kemikir ini nilai aku bagus tuh lebih penting buat masa depan daripada aku senang-senang sekarang gitu. Ya. Nah, untuk sampai di situ, nih nyambung sekalian ya, untuk nyampe di situ kira Kalisa ada nggak hal yang, kan tadi awalnya bingung, sedih, habis itu kemudian Kalisa ya udahlah gitu. Ini kan nggak apa-apa juga aku berbeda, yang penting ada nilaiku bagus dan itu memang yang lebih berguna buat Kalisa di masa depan. Ada momen tertentu nggak yang akhirnya Kalisa membuat Kalisa merasa begitu gitu? Atau ada sih, apa tuh? lebih ke kalau ini kan pas SMA ya, waktu pas SMA kan COVID mulai, terus jadinya kan di rumah mau punya temen deket mau enggak juga ya di rumah sendiri gitu kan. Dari situ aku akhirnya nerusin hobi-hobi aku yang lain, terus kebetulan emang kenalan sama grup temen lain gitu di luar sekolah. Dari situ aku lihat mereka fine aja sama aku, terus emang pengen jadi temen aku gitu. Di situ aku ngerasa kayak oh ya udah, emang orang beda-beda gitu kan, nggak usah dipaksain juga, pasti ada yang mau temenan sama aku gitu. Dan teman-teman lain tadi yang akhirnya Kalisa temukan itu punya kesamaan ya dengan Kalisa ya? Dari segi itu sih, hobi, terus kayak cara ngomong, apa yang diprioritasin sih. Ya, oke. Dapat nih kuncinya. Jadi ketika Kalisa sudah berusaha ingin sama dengan teman-teman yang lain, kemudian tetap tidak menemukan kesamaan itu, yang Kalisa lakukan adalah punya hobi lain, melakukan hobi-hobi lain, kemudian nyari teman-teman lain yang punya kesamaan gitu ya. Oke, menarik. Narisa, gimana Narisa? Kalau Narisa? Kalau aku pribadi sih nggak pernah sampai ngalamin kayak peer pressure gitu sih Kak, untuk kayak menjadi beda atau maksudnya untuk merubah diri sendiri agar kayak bisa nyambung atau soalnya alhamdulillah ya lingkungan aku selama ini ya aku I'm surrounded by really good people gitu, walaupun di sekolah walaupun mungkin aku kurang nyambung gitu pembicaranya sama mereka, atau aku kurang bisa dekat sama mereka, tapi lingkungan aku ya mereka semua baik dan mereka semua menerima aku kok gitu apa adanya. Dan Narisa pernah merasa ingin melakukan hal yang sama hal yang sama dengan teman-temannya gitu nggak? Iya, aku berusaha gitu beberapa kali. Mungkin mereka interestnya ada di misalnya drakor atau K-pop atau apa gitu. Jadi aku mencoba kayak cari-cari tahu tentang itu, atau ikut nonton bareng mereka pas jam kos gitu, lagi nonton drakor ikutan gitu. Siapa tahu aku juga suka, terus nanti ya bisa ada bahan obrolan gitu bareng mereka. Tapi ya akhirnya ya nggak terlalu interest juga sih, tapi ya nggak apa-apa, aku mencoba memahami mereka dan kesukaan mereka gitu, biar ya bisa ngobrol atau apa gitu. Faktor yang membuat Narisa ingin melakukan hal yang sama, punya hobi yang sama dengan teman-teman tadi lebih ke dari mana ya? Maksudnya dari internalnya Narisa yang pengen mencoba, atau Narisa merasa ada tekanan? Kalau tekanan kan tadi berarti kurang ya Narisa ya, nggak ada tekanan dari teman, tapi lebih kepada keinginan Narisa sendiri ya, yang ingin bisa bergaul dengan teman-teman sehingga melakukan hobi-hobi yang sama atau kesukaan-kesukaan yang sama gitu ya. Iya, kayak nggak ada dorongan atau apa gitu sih, karena ya aku ngerasa
ya pasti lonely aja gitu kalau misalnya kayak aku sendiri aja gitu, cuman mau fokus sama kesukaannya aku aja gitu, kayak ya gak ada yang bisa diobrolin nanti bareng teman-teman di sekolah. Jadinya ya berusaha gitulah mencari common interest gitu. Ya. Tapi atas keinginan diri sendiri ya Narisa ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau balik ke Tiara tadi, kalau Tiara kan tadi lebih ke keluarga ya. Keluarga yang punya kekhawatiran terhadap perbedaan-perbedaan yang menurut keluarga itu ya membuat khawatir perbedaan-perbedaan yang sudah Tiara tunjukin gitu. Nah, apa yang waktu itu Tiara lakukan? Atau keluarga itu cukup memberi tekanan? Ketika keluarga memberi tekanan, apa yang Tiara lakukan waktu itu? Aku sih waktu itu marah ya. Aku kayak ngerasa this is my own body, this is who I am. Jadi ngapain aku diresehin sama orang tua? Aku ngerasa kesel aja kenapa aku nggak boleh menunjukkan yang seperti apa yang aku mau kelihatannya gitu. Tapi lama-lama sih aku di sekolah sama yang lain, aku juga ngeliat kan kayak sebenarnya yang agak lebih feminin gitu juga lucu sih. Apalagi pas actually Kalisa mulai suka K-pop, terus aku ngeliat baju-bajunya, terus aku mulai tertarik juga sama bajunya. Jadi aku akhirnya kayak nyoba-nyoba aja kayak aku pengen keluar dari kayak gini. Tapi sih sebenarnya abis itu aku juga kok agak capek ya kalau harus kayak ngikutin terus. Jadi aku akhirnya ya do what I want aja, kayak tergantung lagi moodnya aja. Kemudian reaksi keluarga gimana Tiara setelah itu? Jujur ibu aku kayak seneng banget, terus akhirnya kayak beliin aku banyak kayak make up lah, baju-baju yang aku mau gitu. Menarik ya. Jadi prosesnya lebih dari luar dan Tiara merefleksikan sendiri melihat teman-temannya di luar dan ternyata nggak apa-apa juga kayak gini gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman sudah cerita tentang perbedaan-perbedaan gitu ya, yang teman-teman merasa aku berbeda dengan yang sebenarnya, apa sih faktor yang menurut teman-teman menyebabkan berbeda gitu? Apakah kalau misalnya kayak Tiara gitu, pengen penampilan seperti cowok, apakah karena memang dulu teman-temannya banyak cowok atau gimana gitu? Ada nggak faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya teman-teman ini merasa berbeda gitu? Atau mungkin Kalisa ya, Kalisa atau Narisa juga? Tiara dulu. Aku sih lebih dari pas aku tuh keluarga aku, sepupu-sepupu dan segala hal kebanyakan emang cowok. Jadi aku seumur hidup emang besar sama kayak cowok-cowok, jadi ya udah dapet dari itu juga. Kedua, pas aku SD berapa kali ada kejadian-kejadian yang menurut aku kayak kenapa kayak seperti tunjukannya kayak basically cowok tuh superior gitu. Jadi tuh aku kayak kesel kenapa aku cewek terus aku dianggap inferior dari cowok-cowok. Jadi akhirnya aku ya udah aku mau kayak cowok biar aku juga bisa kuat dan aku nggak usah diremeh gitu. Tapi ya sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Sementara aku makin besar aku makin sadar kayak it's not like that. Itu tergantung orangnya, nggak semua kayak gitu. Nah itu menarik ya, jadi semakin besar menjadi semakin bijak kayak gitu ya Tiara ya. Tapi apa yang dilakukan saat itu Tiara sehingga Tiara jadi akhirnya bijak gitu loh dalam merespon kayak gitu tadi? Aku dulu sih pas dulu banget aku sampai pernah bukan kasar ya, aku nge-flip off guru aku pernah pas kelas 6 karena aku marah banget. Tapi abis diajak ngomong dan kayak aku juga kayak di internet kan kayak melihat kayak ternyata nggak semua cowok kuat banget dan nggak semua cewek dianggap lemah banget. Dan aku kayak akhirnya lama-lama semakin besar aku kan semakin lihat contoh-contoh ini dan semakin ditunjukkan bahwa emang ada yang beda, tapi bedanya juga bukan karena salah satu lebih kuat atau lebih superior dari yang lain.
Jadi ya akhirnya aku lama-lama mengerti bahwa sebenarnya emang tergantung orangnya aja. Ya. Kalisa dan Narisa ada cerita? Kalau aku sih lebih ke ini sih, aku ngeliat perubahan, kayak ngeliat sifat mereka, ngeliat sifat aku lebih mikir ke itu sih, kayak environment yang kita tumbuh. Maksudnya kayak sebagai, dan aku dari kecil kan emang diajarin sama orang tua aku, mungkin kayak kamu kalau ke guru harus baik gini. Mungkin cara mereka di-treat pas waktu kecil atau apa yang mereka udah biasa sama yang aku biasa tuh emang beda dari awalnya. Jadi lebih ke aku nyoba memahami point of view mereka juga sih, kenapa mereka sifatnya bisa gini, terus kenapa aku sifatnya gitu. Faktor keluarga ya, lingkungan keluarga yang akhirnya membuat Kalisa merasa ya berbeda itu sebenarnya bisa nggak masalah gitu. Tapi bukan cuman keluarga doang sih, lebih ke emang lingkungan as growing up. Karena menurut aku walaupun basisnya dari keluarga, pasti ngaruh juga. Mungkin dari SD dia udah gitu sama gurunya apa gimana, kan pasti ada sepanjang kayak proses membentuk karakteristik orang, kan menurut aku agak lama gitu ya. Jadi emang dari awal ngaruh sih environment gitu. Ya. Kalau Narisa? Mungkin karena waktu ke SMA aku nggak langsung nemu orang dengan common interest kayak aku sih. Soalnya waktu aku masuk SMP kan aku langsung ketemu kayak ini Kalisa, Tiara gitu dan lain-lain, dan friend group kita gitu. Kita kebetulan kan semuanya punya interest yang sama atau hobi yang sama gitu. Sedangkan waktu aku masuk SMA nggak langsung ketemu gitu orang yang aku kayak ngeklik gitu bareng mereka. Jadi ya mungkin karena itu aku merasa berbedanya. Narisa menjadi merasa penting nggak menurut Narisa ketika berada di suatu lingkungan yang baru gitu, mencari orang-orang yang punya interest yang sama gitu? Atau ya sebenarnya wajar ketika kita masuk ke lingkungan baru ya berbeda itu wajar? Gimana menurut Narisa? Pasti ya wajar sih kalau nggak langsung ketemu orang yang mirip sama kita atau kesukaannya sama kita. Tapi ya kalau buat aku sih lumayan penting juga kalau bisa ketemu sama orang yang punya interest yang sama atau suatu hal yang bisa diobrolin, karena kalau aku sama orang itu bondingnya biasanya begitu karena kita punya kesamaan atau kesamaan dalam hobi atau interest. Ya. Nah, kalau saat ini nih, Narisa, Kalisa atau Tiara, masih ada nggak peer pressure dari teman-temannya atau di keluarganya, baik di sekolah maupun di pergaulan? Meskipun ini kondisi pandemi ya, teman-teman mungkin setahun lebih ya nggak ketemu langsung dengan teman-teman di sekolahnya, tapi masih ada nggak yang teman-teman tuh merasa masih ada tekanan dari lingkungan yang membuat teman-teman harus merasa sama dengan yang lain, atau ya tekanan lain gitu dari teman-teman sebayanya?